Silakan, Uncle. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih pada hari Sabat ini kami boleh datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Syukur terima kasih atas segala pimpinan Tuhan pada masing-masing kami. Kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati juga JD yang akan memimpin pembahasan ini. Biarlah Tuhan berikan akal budi, kebijaksanaan dari surga supaya apa yang akan dibahas semuanya itu boleh membawa kami semua lebih dekat kepada Tuhan, lebih bisa melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sepanjang malam ini kami mau serahkan semua acara ini dalam tangan Tuhan. Ampuni akan kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kami karena kami mohon dalam nama Yesus, Tebus dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Uncle Raymond. Sama-sama. Selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat. Jadi penampilan baru, rambutnya baru dipotong ya. Ya, selamat Sabat semuanya. Sabat. Oke, sudah itu? Sudah Mica? Oke, selamat malam, selamat Sabat, Viko, Ivana, Sherina, Cece, dan Koko Remon. Selamat Sabat. Sabat. Ya, saudara-saudara ya. Oke, pada malam hari Sabat ini, sebelum kita istirahat dan mempersiapkan diri untuk menerima kembali firman Tuhan besok hari Sabat, kita akan belajar firman Tuhan, yang merupakan firman Tuhan ini adalah kalau hari Sabat kita ingatnya ini firman Tuhan adalah hal yang harus kita ingat karena firman Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan fungsi hari Sabat. Dan bagaimana hari Sabat diberikan, Tuhan bilang, mari kita lihat ya, fungsi hari Sabat sebelum kita ini. Kenapa hari Sabat diberikan Tuhan, oke? Kita baca Yeskiel 20 ayat 12, kenapa hari Sabat diberikan. Ini ada PR ya. Oke. Iya, PR jadi. Oke. Kita mau baca Yeskiel 20 ayat 12. Kita mau tanya sama Sherina kenapa ke ayat ini? Apa pertanyaannya kenapa kita ke ayat ini? Sherina. Karena membahas kemuliaan. Oke, itu Sherina. Yang Sherina tangkap itu ya. Oke, kalau kita mau tanya sama Ivana. Kenapa Ivana kita ke ayat ini? Thank you, Sherina. Kenapa ke ayat ini? Iya, Ivana, betul. Tidak tahu kenapa hari Sabat diberikan. Oke, terima kasih Ivana.
Kita mau tanya Viko, kenapa ke ayat ini, Viko? Untuk tahu tujuan hari Sabat. Oke. Tujuan hari Sabat diapakan, Viko? Dikuduskan. Oke, dikuduskan. Oke. Kita mau minta Sherina untuk baca. Nanti habis itu kita lihat ya. Oke, terima kasih semuanya. Sudah jawab. Yeskiel 20:12. Sherina boleh baca. Terima kasih Sherina. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi, kalau ini yang menjadi ayatnya, kira-kira apa pertanyaannya Sherina? Maksudnya pertanyaan? Ya, kalau tiba-tiba Yeskiel 20:12 dibilang begini. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kira-kira pertanyaannya apakah mau membahas tentang kemuliaan? Kalau misalnya ayatnya Yeskiel 20 ayat 12, Sherina? Hari Sabat. Nah, oke. Kira-kira pertanyaannya yang dibahas tentang hari Sabat apa, sayang? Tentang menguduskan hari Sabat. Oke, menguduskan hari Sabat. Mari kita lihat sini. Hari-hari Sabatku juga mereka kuduskan. Apakah dibilang seperti itu? Jadi peringatan Di antara aku mereka, apakah dibilang kalau misalnya ini ya, pertanyaannya kita mau reason ya ini ya. Jadi pertanyaannya cocok nggak kalau jawabannya ini? Kenapa hari Sabat dikuduskan, betul? Kira-kira cocok nggak kalau jawabannya saya berikan hari Sabat untuk menjadi tanda? Apakah cocok? Kurang cocok ya, Sherina ya? Oke. Kalau gitu bagusnya apa dong Sherina supaya cocok ini? Mengapa hari Sabat dibuat sebagai peringatan? Oke. Oke, kalau Viko kira-kira apa? Kalau kenapa hari Sabat dikuduskan kurang cocok ya Viko? Kalau Viko apa? Kenapa hari Sabat diberikan? Oke, mari kita coba dulu ya, Sherina. Kenapa hari Sabat dibuat menjadi peringatan? Hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan. Kenapa hari Sabat diberikan? Hari Sabatku juga kuberikan. Kira-kira lebih cocok yang mana, Sherina, pertanyaannya? Pokoknya. Jadi Sherina, kenapa kita ke Yeskiel 20 ayat 12? Karena kita mau cari tahu kenapa hari Sabat diberikan buat Igedi, Sherina, Viko, Ivana, Cece Sukmi, dan Koko Remon, betul? Iya. Nah, jadi Sherina, kita mau tanya ya sekarang ya. Ini cuma introduction dulu sebelum kita mau bahas tentang give glory to him, oke? Oke? Baru sekarang
sebutkan. Jadi kita yang pakai yang ini ya. Jadi kita mau belajar bagaimana kita selain kita kita waktu kemarin kan ada belajar kan, kita harus belajar untuk reason, ya kan? Reason dalam firman Tuhan, ya kan? Dan selain belajar untuk reason, kita juga belajar untuk bagaimana kalau kita menjawab, kita IGD nggak mau langsung bilang, oh itu salah, itu benar. Ayo coba reason sama-sama. Sherina dan Viko bisa lihat. Jadi nanti Sherina sendiri, oh iya ya nggak cocok ya, betul nggak Sherina? Viko, bisa ya? Iya. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia ya. Karena kita lagi mau melatih, kita punya pikiran untuk bisa mereason, kita punya jawaban masuk akal atau reasonable atau unreasonable ya. Nah, itu dia ya. Jadi nggak apa-apa, ada salah-salah sedikit itu dalam belajar, no problem ya. Jadi mantap, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa gunakan otak, sel-sel otak kita untuk selalu berpikir ya tentang hal-hal surga yang pastinya. Oke? Nah, sekarang kita mau tanya. Sebutkan tolong lihat instruksinya ya. Oke. Silakan Viko coba baca pertanyaan berikutnya, Viko. Sebutkan 2 hal kenapa hari Sabat diberikan. Masing-masing jawaban hanya terdiri dari 1 kata. Oke, jadi bisa nggak Viko bilang? Jawabnya begini, misalnya jadi mau jawab ya. Ini kalau misalnya instruksinya begini, salah atau benar begini. Yang pertama, kenapa 2 hal hari Sabat diberikan? Yang pertama, karena baik. Apakah jawabannya sesuai dengan instruksi? Kalau IGD-nya jawabnya karena baik. Sesuai instruksi. Kenapa Viko nggak sesuai instruksi? Lebih dari 1 kata. Mantap, itu dia. Jadi apakah ini kita juga latihan, kalau kita jawab, kita harus ikutin instruksinya. Betul, Viko? Iya, betul. Mantap. Oke. Kita kasih 1 menit untuk pikir baik-baik, karena kita mau untuk kalau menjawab, kita benar-benar reason baik-baik. Ya, kita pertimbangkan, benar nggak kata ini, benar nggak kata itu, supaya kita bisa latih, kita punya sel-sel otak untuk mengerti hal-hal yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya ya. Oke, kita mulai untuk reason dulu, oke? Nanti kita mulai dari Ivana, Mama, dan Papa ya. Siapa yang mau duluan? Oke, 1 menit dimulai ya. Oke. Bagaimana Cece Sukmi, Koko Remon, dan Ivana sudah siap untuk menjawab kenapa sebutkan 2 hal kenapa hari Sabat diberikan. Dan untuk Ivana, Viko, dan Sherina, kalau jawab bahasa Inggris lebih bagus ya. Kalau Indonesia juga enggak apa-apa.
Oke, siapa yang mau duluan antara Koko Raymond, Ivana, dan Cece Sukmi? Mana coba ya? Boleh sayang, silakan Ivana. Yang pertama itu sign atau peringatan. Oke, yang kedua? Yang kedua no. Oke, thank you. Cece Sukmi. Thank you Ivana. Ya, peringatan dan mengetahui sama. Oke, sama. Koko Raymond, terima kasih Cece Sukmi. Sama-sama. Saya peringatan dan Tuhan. Peringatan. Boleh ulang yang satunya. Yang pertama peringatan, kata kedua Tuhan. Oke, Tuhan. Terima kasih Koko. Sherina. Oke, yang pertama sign, Ya. Yang kedua. sama no. Nah, no. Terima kasih Sherina. Viko. Sama di peringatan dan mengetahui. Oke, thank you Viko semua. Oke. Jadi, pertanyaan kita. Kita mau tanya sama Ivana. Di sini yang beda sendiri jawabannya apa? Yang beda Tuhan. Oke, Tuhan. Ini belum, kita harus reason dulu ya, benar apa salah ya Koko Raymond ya. Jangan-jangan Koko Raymond yang benar, betul? Kita semua yang lain salah, betul? Kita nggak boleh percaya diri dulu karena mentang-mentang kita banyak ini, pasti betul. Nggak, karena yang menjadi patokan benar salah bukan banyaknya, tapi apakah sesuai dengan firman Tuhan. Setuju? Betul kan? Itu dia. Oke, itu jadi prinsip hidup kita loh. Benar salah itu bukan dari banyaknya, tapi benar nggak sesuai prinsip itu ya. Itu prinsip hidup ya. Ya, karena jadi kita nggak bisa tentukan, oh karena presiden bilang benar semuanya benar, enggak. Oh karena 10 juta yang ikut jadi benar. Bagaimana Nabi Elia yang sendiri di Bukit Karmel? Betul Viko? Apakah yang di mata Iya, betul. Tuhan siapa? Elia atau nabi palsu yang berpuluh-puluh ribu? Yang benar di mata Elia. Tuhan. Elia, itu dia ya. Jadi ini Koko Raymond lagi Elia di Bukit Karmel ya. Koko Raymond. Oke, ya, oke. Oke, nggak apa-apa kok. Kita lihat ya. Cocok nggak? Kalau nggak cocok siap untuk ganti kan kok? Itu aja ya kan? Oke. Tapi bukan berarti karena banyak pasti salah. Bisa aja yang banyak betul, tapi yang penting kita bisa buktikan sesuai prinsip, oke? Oke, kita mau tanya, ini reason ya, kita di sini belajarnya bukan gini ya, aduh kita mau disalahkan, enggak, semuanya lagi belajar untuk tahu yang benar, betul? Jadi kalau ada yang salah itu enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa, karena kesalahan adalah suatu proses tahap belajar. Tanpa kesalahan, orang enggak bisa untuk belajar yang benar, setuju kan, saudara-saudara ya? Jadi di sini nggak ada yang nanti mau jokin atau ini di sini nggak ada. Murni 100% untuk bisa bantu setiap orang untuk tahu yang benar. Apakah semuanya setuju begitu? Bisa ya? Setuju. Nah, oke, mantap ya. Jadi nanti waktu Ivana, Viko, Sherina, misalnya ada jawaban yang salah atau bagaimana, misalnya IGD mau bikin apapun yang IGD bikin itu bukan untuk oh lihat nih kamu salah, no nggak gitu. Kita sekarang mau lagi bertukar pikiran untuk belajar apa yang benar dan salah ya, dan semua ya. Oke, mari kita mau tanya sekarang sama Sherina, kenapa Sherina nggak pilih kata Tuhan? Kenapa yang Sherina pilih
tanda dan no. Nah itu dia. Silakan Sherina. Soalnya yang untuk sahabat itu ya, apa? Ya. 2 hal kenapa sahabat diberikan itu karena kan yang pasti buat peringatan dan kedua tuh buat mengetahui itu. Iya, mengetahui itu kan. Jadi mengetahui gitu. Oke. Kenapa kalau Tuhan jadi kurang pas Sherina bilang, kita maunya cocoknya no. Kenapa nggak Tuhan? Coba. Supaya Kokoremon bisa lihat, oh iya ya. Nah, siapa tahu gitu kan. Oh ya, gitu. Nah, mungkin nanti Kokoremon pun nanti suatu saat bisa kasih tahu, ini coba lihat ini pandangan yang ini. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita saling bertukar pikiran lah. Nah, oke, Sherina coba. Kenapa nggak Tuhan? Ya kayak mengetahui itu kan verb gitu, jadi kayak mengetahui itu ya apa ya. Oke, coba Sherina rangkai kata-katanya dulu ya. Karena yang mau dibahas Tuhannya ya, oke? Kalau mengetahui kan memang Sherina pilihan Sherina untuk jawab toh, sayang? Iya. Oke, coba Sherina rangkai kata, kita mau dengar habis ini, oke? Kita sekarang tanya Viko, kenapa Viko nggak pilih Tuhan tapi pilih sign dan no? Jadi yang dibahas kenapa nggak Tuhan, oke? Silakan, Cik Viko. Ini pertanyaannya ya. Iya. Kan yang ditanya kenapa kok diberikan? Berarti jawabannya itu harus alasan gitu kan. Kalau Tuhan itu kan subjek gitu. Oke. Terima kasih Viko. Thank you. Ini Kokoremon juga dengar ya. Oke, sekarang mau tanya Ivana. Ivana gimana Ivana? Reasonnya Ivana gimana? Apa ya? Ini latihan kayak gini bagus sekali loh. Karena dari kayak gini kita latihan, kita nggak akan sembarang untuk terima apa yang orang bilang. Contohnya tiba-tiba ada yang datang, bilang sesuatu, kita nggak akan langsung cepat bilang iya atau enggak, kita akan pikir, ini cocok nggak, sesuai nggak? Nah ini latihannya. Jadi di sini bersyukur loh kalau ada yang beda-beda, karena di sini kita bisa saling membantu untuk latihan pikiran kita, untuk reason gitu loh. Jangan pikir, aduh kita nggak enak, ini papa kita, ini nggak waktunya di sini, bukan kayak untuk itu ya Ivana. Aduh nanti papa gimana? Kokoremon kita percaya nggak keberatan karena ini untuk latihan, betul Koremon ya? Jadi nggak apa-apa ya Ivana ya. Ini latihan supaya Ivana, terlebih anak-anak muda kayak Ivana, Sherina, Viko ini, nanti kalau suatu saat memang harus berdiri sendiri, ada orang yang bilang, loh ini kan nggak cocok, atau ini kan, nah langsung pikirannya terbuka langsung. Nah itu dia. Jadi saya dulu ya. Oh boleh. Habis itu Ivana, silakan Cece. Ini kenapa saya tadi jawabnya peringatan dan mengetahui. Karena kalau sebutkan 2 hal kenapa hari Sabat diberikan. Tiba-tiba jawabannya Tuhan. Sambung gitu loh Mas. Oke. Jadi karena ada pertanyaan itu kan istilahnya jawabannya, jadi kenapa harus begini? Karena apa, kan harusnya gitu. Tapi kan cuman karena boleh satu kata. Jadi kalau jawabnya langsung Tuhan itu nggak nyambung kalau bagi saya tadi gitu loh. Thank you Cece Sukme. Oke, itu Cece bagi Cece Suni. Bagi saya. Reason nggak apa-apa. Mantap. Oke. Kalau Ivana nggak tahu lagi. Oke, mantap. Karena setiap orang kan ada individu yang berbeda-beda kan. Jadi kita mau tanya. Iya, reasonnya beda-beda. Ya, jadi kalau ini jawabannya harusnya mengetahui atau kenal Tuhan, mengetahui Tuhan, tapi kan nggak boleh 2 suku kata. Oke, aduh mantap reasonnya Oke, thank you. Tadi Viko bilang subjek ini ya, alasan. Oke. Sekarang Ivana, coba Ivana ungkapkan. Ini Sherina belum ya? Oke, silakan Ivana. Iya belum. Oke, mantap. Habis ini Sherina, Karena cuma disuruh satu kata jadi mengetahui. Padahal aslinya mau mengetahui
mengetahui Tuhan. Oh gitu. Kenapa nggak Tuhan, Ivana? Kenapa nggak Tuhannya? Padahal Sherina mau jawab mengetahui Tuhan, kan? Ivana. Putus-putus. Putus ya. Rumah ya, sayang, bisa? Rumah boleh. Lihatin ya. Oke. Ada suara ya. Maaf C, Koko, Iviko, dan Sherina Ivana putus internetnya. Sudah nyambung lagi, puji Tuhan ya. Oke. Puji Tuhan. Oke, Ivana silakan lanjut. Tadi Gedi belum dengar kenapa kok Ivana pilih mengetahui bukan Tuhan. Soalnya tadi maunya mengetahui Tuhan, tapi cuma satu kata, jadi pilih mengetahuinya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ivana. Oke, thank you. Sekarang Sherina dulu. Kita IGD mau dengar dulu. Silakan Sherina. Kenapa enggak Tuhan, Sherina? Nah, maaf lagi ya, putus lagi satu kali lagi. Oke, sekarang Sherina ya. Sherina silakan. Apa saja yang Sherina sudah reason, silakan diungkapkan. Kalau Sherina itu kan mengetahui itu kan kata kerja. Jadi sebagai kata perwakilan gitu, kalau supaya kita tahu kalau sahabat itu untuk kita yaitu dari Tuhan. Oke. Thank you Sherina. Oke, thank you ya. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan jawaban kita kan? Jadi kita bersyukur lagi sekali Koko Raymond jawab yang paling beda sendiri sehingga anak-anak Ivana, Sherina, Viko bisa langsung keluar reasonnya ya. Mantap, oke? Oke, hampir kena semua. Mari kita coba jawabannya Koko Raymond. Kenapa misalnya jawabannya ada untuknya ya? Untuknya baru ini jawabannya ditambahin. Sebutkan dua hal kenapa hari Sabat diberikan untuk tanda, gitu kan? Untuk mengetahui, oke. Untuk peringatan, untuk mengetahui, untuk peringatan, untuk Tuhan. Kira-kira apakah kena di situ pas untuk Tuhan? Iya, kena kalau ada untuknya. Apakah hari Sabat diberikan untuk manusia atau untuk Tuhan? Hari Sabat untuk manusia. Oke. Jadi gimana? Apakah Koko Raymond berdasarkan reason dari Ivana, Sherina, Viko mau ganti haluan? Gimana Koko Raymond? Karena kita paling tahu Koko Raymond mau, ini kayaknya Tuhan lebih penting kata-katanya ya kok? Gimana Koko? Oke. Ini sorry ya, ini ada dua internetnya tadi. Jadi internet satunya putus. Jadi dia pindah terus yang keputus ya. Jadi sudah dimatiin yang putus ya. Oke, gimana Koko Raymond? Apakah Koko Raymond sudah mengerti reasonnya? Kalau untuk Tuhan, ya sabat diberikan untuk Tuhan nggak cocok kan. Itu dia. Tapi kalau peringatan dari Tuhan ya mungkin cocok. Oke. Jadi kalau peringatan dari Tuhan harus membutuhkan pertanyaan yang berbeda ya, Ko? Iya, jadi karena yang kayak tadi dibilang, karena ditanyain cuma satu kata masing-masing dari dua hal kan? Itu dia. Oke, mantap Koko Raymond. Apakah sudah bisa mengerti ya, Ko? Ya. Oke, jadi
di sini kita tahu bahwa peringatan, karena dibilang kan, hari Sabat sebagai tanda, betul? Dan kalau dua hal yang penting untuk tahu, ya kan? Baru kita lengkapin kan? Tandanya antara siapa, Ivana? Manusia sama Tuhan. Jadi kira-kira kalau misalnya ini ya Ivana ya. Contohnya, ini contoh aja ya, contoh aja ya. Oke, misalnya ya, suami istri gitu kan, suami istri. Apa tanda kita sudah menikah contohnya? Oh, tandanya ini kita punya surat nikah, contohnya gitu ya. Oke, Ivana dan Viko dan Sherina bisa ikutin kan? Oh, tandanya kita punya surat nikah, ini tandanya kita sudah menikah, boleh? Itu? Ya, Penting nggak kira-kira itu buat suami istri? penting. Gimana? Sherina, Viko, penting nggak kira-kira surat nikah untuk suami istri? Penting. 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 Oke, sekarang tanda antara manusia dan Tuhan itu hari Sabat. Jadi kira-kira kalau misalnya tanda hubungan manusia dengan Tuhan hari Sabat, kira-kira hari Sabat penting nggak? Penting. Artinya kita bisa nggak menganggap hari Sabat itu sebagai hari yang sepele, atau ini adalah tanda yang dipilih Tuhan dari 7 hari, hari Sabat yang dipilih untuk sebagai tanda. Betul nggak? Waduh, ini penting nih tanda yang dikasih Tuhan untuk aku, dan dibilang tanda antara kamu dan aku. Waduh, apakah ini yang bilang lebih dari presiden, Viko, yang bilang? Ini Tuhan yang bilang, Viko. Betul nggak, Viko? Iya, betul. Waduh, Sherina bisa lihat nggak ini? Ini Tuhan yang bilang, Sherina, ini saya kasih tanda antara kamu dan aku. Waduh, bisa lihat Sherina, penting nggak ini? Penting. Waduh, lalu petandanya buat apa? Pertanyaannya gitu kan? Buat apa tanda hari Ya. Sabat ini? Untuk tahu, betul? Tahu apa, Sherina? Untuk tahu kalau Tuhan, kalau itu tuh, Untuk tahu bahwa akulah Tuhan itu ya. akulah Tuhan. Memudahkan mereka. Jadi, artinya hari Sabat diberikan sebagai tanda antara manusia Tuhan, bahwa supaya tanda ini, kalau surat nikah itu supaya orang-orang tahu kalau kita udah suami istri contohnya kan. Begitu juga hari Sabat diberikan sebagai tanda supaya kita yang tahu bahwa Tuhanlah yang akan kuduskan kita semua. Boleh? Jadi artinya hari Sabat itu ada hubungan dengan kita punya kekudusan nggak? Bagaimana? Apakah hari Sabat ada hubungan dengan kekudusan? Tidak. Oke. Bagaimana? Setuju semuanya? Viko setuju, Ivana setuju, Koko Raymond dan Cece Sume setuju? Iya. Iya. Oke. Mari kita mau baca ya. Kita mau baca. Kita mau baca ini dari buku Kerinduan Segala Zaman ya. Oke. Mari kita baca pelan-pelan di sini. Oleh karena itu, Tuhan adalah Tuhan dari hari Sabat. Ya. Lalu dibilang, ini kata-kata ayat ya.
ini penuh dengan instruksi. Waduh, kapan-kapan kita bongkar ya. Dan suatu comfort itu suatu penghiburan. Wow, apa penghiburannya? Betul? Karena hari Sabat diciptakan untuk manusia. Wah, puji Tuhan. Jadi apakah hari Sabat dibuat untuk manusia? Setuju? Setuju kan? Ya, setuju. Oke. Dan itu adalah harinya Tuhan. Itu adalah milik Kristus. Karena Oke, jadi ini karena ini lagi ngomongin tentang apa? Karena habis ini mau ngomongin tentang apa? Kalau Ivana habis ini karena mau ngomongin tentang apa karenanya? Karena kita harus tahu kan, ini kenapa tiba-tiba Mrs. White ngomong karena ya? Jadi karena ini ngomongin tentang apa? Gimana ya maksudnya? Oke, jadi kan dibilang kan, di sini for, ya kan? For. Ini kan ada kata for kan? Sebelum, jadi pas kita bilang ini, loh kok tiba-tiba ada bilang karena? Karena kan artinya ada mau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya dikatakan kan sayang? Kalau dibilang karena. Nah kira-kira sebelum yang dijelaskan, sebelumnya dijelaskan sebelum kata karena ini apa? Jadi yang dijelaskan sebelum kata karena ini apa? Sehingga kata karena dibilang. Apa sayang? Yang it belongs to Christ. Oke, yang bagian mananya yang mau dijelaskan? Christ-nya, belongs-nya, atau it-nya? Sebelum itu kita tanya, sebelum nanti Ivana jawab IGD ya. Yang mananya it-nya, belongs to, atau Christ-nya, oke? Kita mau tanya, apa itu it, Viko? It ini ngomongin apa? Sabat. Sabat, oke. Kalau Sharon-nya it bilang apa? Sabat juga. Apakah it itu kata benda kan? Yang mau nunjukin sesuatu, betul? It. Iya. It is, kan? It is a book. Itu lagi nunjukin sesuatu, kan? Yang kita mau tunjuk, betul? Jadi kalau it belongs to Christ, apa yang sedang yang menjadi milik Kristus apa? It-nya, Ivana. Sabat. Hari Sabat, oke. Jadi for-nya apa sayang? For-nya lagi mau bahas tentang it belongs to atau Christ? Sabat. Kalau Ivana dan Viko setuju apa? Sherina dan Viko setuju apa? Belongs to. Belongs. Sabat ya. Sabat. Oke. Kalau Viko apa sayang? Apa Viko? Belongs to. Belongs to. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. For, jadi kan kata-kata sebelumnya kan it belongs to Christ atau Sabat adalah milik Kristus. Jadi apakah karena mau menjelaskan tentang hari Sabat kenapa milik Kristus? Setuju nggak? Iya. Setuju semuanya? Iya. Oke, mantap. Jadi kalau digabungin semuanya mantap ya. Oke. Nah, karena kenapa Sabat jadi milik Kristus? Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan gak ada yang gak diciptakan kalau bukan tanpa Tuhan. Setuju? Jadi hari Sabat ada hubungannya dengan apa? Artinya, Viko?
dengan dia. Dengan dia ya. Oke. Iya. Oke. Kalau Sherina dengan apa? Ada hubungan dengan apa? Kalau habis kata karena dibilang di Yohanes 1 ayat 3, hari Sabat ada hubungan apa? Dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Ivana? Dengan penciptaan ya, Gedi, Wermit ya. Oke. Jawabannya ya. penciptaan, betul? Ya. Oke. Jadi hari Sabat ada, ini kok adalah sih? Ada, sorry, kita kecepatan ngetik sama ngomong ya. Hari Sabat ada hubungan dengan penciptaan, setuju? Jadi dibilang kan, hari Sabat itu milik Kristus, hari Sabat dibuat manusia. Kenapa jadi milik Kristus? Karena sebelumnya semua dijadikan oleh Tuhan. Betul nggak, Viko? Jadi hari Sabat ada hubungannya dengan apa? Iya, penciptaan. Oke, mantap. Oke, nanti habis ini kita mau lihat ya. Sejak dialah yang menciptakan segala sesuatu, jadi apakah buat segala sesuatu baru hari Sabat, betul nggak? Apakah itu polanya kitab Kejadian, betul? Setuju? Ya, betul. Nah, gimana Ivan bisa lihat nggak? Apakah 6 hari kerja, hari Sabat Tuhan berhenti, betul? Iya. Oke. Dengan dialah hari Sabat, ini hari Sabat, dipisahkan sebagai suatu peringatan dari dia punya pekerjaan penciptaan. Jadi hari Sabat bisa nggak dipisahkan dari pekerjaan penciptaan artinya? Bisakah hari Sabat dipisahkan bisakah hari Sabat dipisahkan dari pekerjaan penciptaan? Bisa nggak? Bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa kan, Viko? Oke, Iya. Jadi kalau hari Sabat harus ngerti penciptaan, betul? Iya. Hari Sabat menunjukkan kepada Tuhanlah sebagai pencipta dan Tuhanlah sebagai yang pengudus. Wow. Apakah 6 hari Tuhan menciptakan dan hari ke-7 di-sanctify, betul? Ya. Nah, oke. Ini hari Sabat sebenarnya pelajaran yang dalam dan luas, tapi kita sudah mau mulai untuk ini ya, untuk perkenalkan ya. Jadi kita cicil-cicil lah, karena pelajarannya terus terang banyak sekali. Jadi kita pelan-pelan untuk introduction kenapa hari Sabat, kenapa malaikat pertama. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kasih ya. Lalu lagi hari Sabat menyatakan Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi, dan dengan dialah, karena Tuhanlah segala sesuatu sekarang dipertahankan. Apakah Ivana, Sherina, Viko pernah tanya nggak kenapa matahari kok nggak pernah goyang dari porosnya sedikit pun? Bumi apakah kalau sedikit saja keluar dari porosnya apakah hancur kita semua? Kalau goyang sedikit, Viko, betul nggak? Iya. Kira-kira siapa yang pertahankan bumi supaya enggak goyang dan enggak terjadi apa-apa sampai sekarang kita bisa belajar sama-sama, Viko? Ya, penciptaan. Aduh, Viko. Apakah Viko kalau mau lihat bagaimana baiknya Tuhan, apakah hidup kita akan penuh dengan rasa syukur, Viko? Nggak usah lah, aduh apakah orang yang banyak mengeluh, aduh kenapa ya saya nggak punya rumah kayak orang itu.
Kenapa ya saya nggak punya mobil kayak orang itu? Kenapa ya nggak pernah lihat bagaimana Tuhan sudah jaga langit dan bumi supaya kita bisa sekarang hidupnya dengan aman, sejahtera? Apakah itu suatu perlindungan Tuhan lebih dari lebih dari mobil, rumah, betul nggak Viko? Iya. Aduh, Sherina bisa lihat itu nggak Sherina, Ivana? Coba kalian lihat di YouTube, apa yang terjadi kalau bumi ini sedikit aja geser dari porosnya. Waduh, kita sudah jadi debu, Ivana. Bisa tsunami, apakah gempa bumi saja membuat jadi retak, jadi tsunami besar. Dia punya kerak bumi jadi goyang, pas goyang tsunami gede. Apakah itu baru gempa bumi loh? Apalagi bumi yang goyang tergoyang dari porosnya, Sherina. Hancur nggak bumi kira-kira? Iya, hancur. Waduh, Sherina, apakah bersyukur? Karena Tuhan dengan setia hold semua yang Dia ciptakan. Bagaimana Sherina? Mantap nggak kuasa Tuhan, Sherina? Betul. Gimana Sherina? Kira-kira kalau Ivana, Sherina disuruh megang ember 1 hari, ayo nak, iya Cece Sume, nak coba dulu nak. Ini kita mau latihan, mau lihat bagaimana Tuhan ya. Coba kita angkat ember 24 jam, capek nggak? Ember yang ada isinya. Separuh lah kalau Ivana, separuh Sherina karena Cece 3/4, Koko Viko penuh ya. Oke, gimana? Capek nggak Viko? Pegang ember 1. Iya, capek. Ini Tuhan, Viko, jaga matahari, belum planet-planet semua, Viko. Gimana, Viko? Mantap nggak kuasa Tuhan, Viko? Iya. Waduh, makanya apakah Viko bisa lihat di sini? Ini supaya kamu tahu siapa saya, betul nggak? Karena kenapa kita supaya tahu siapa saya? Karena kita nggak kenal siapa Tuhan. Viko bisa lihat itu? Iya. Waduh, makanya hidup kita punya penuh dengan kebimbangan, persungutan, nggak penuh rasa syukur, kayaknya kurang terus, karena kita nggak lihat bagaimana kuasa Tuhan sudah topang kita punya hidup. Kalau sekarang Tuhan nggak jaga matahari di porosnya, bisa-bisa kebakar bumi ini, betul nggak? Sedikit aja. Betul nggak, Ivana, kalau kita belajar tentang IPA? Apakah kalau misalnya sedikit aja bumi ini jauh dari matahari, bisa-bisa kita kayak Pluto, kedinginan. Iya. Kalau sedikit aja kita lebih dekat sentimeternya ke matahari, bisa-bisa nggak ada yang bisa hidup karena terlalu panas. Setuju nggak? Viko bisa lihat itu kedahsyatannya Tuhan untuk tempatkan manusia di bumi. Iya. Aduh. Dan apakah kita harus tahu kenapa fungsi kita hidup ini? Gitu kan? Oke, kita mau lihat sesuatu dulu ya. Oke, kita sudah mau mendarat. Oke, abis ini kita mau tanya PR-nya, tapi PR-nya mau dibahas minggu depan. Yang penting dikumpulkan, oke? Oke, ini ada video ya. Oke. Kita mau lihat dulu ya. Ini mungkin udah pernah lihat, tapi kita mau lihat betapa jangan remehkan Tuhan punya kuasa. Oke? Kita jangan pernah remehkan Tuhan punya kuasa. Oke. Tunggu ya. Saya yang Lydia dulu punya video yang itu gimana ya saya? Itu apa ya judulnya ya? Hah? Yang apa video-video yang itu dong planet-planet itu loh. Di YouTube aja di YouTube. Comparison.
Oke. Kayaknya ini deh. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Sedikit aja. Oke. Ini ya. Sekali-sekali lihat video lah ya, Sherina ya. Ivana ya. Oke. Bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat-lihat di YouTube banyak ya. Ini apa, bulan kan? Iya. Ini bulan segini. Oke. Ya, render ya. Tunggu, kita kecilin aja lah. Ini berapa? Udah kecil kok. Tunggu ya, kita mau cek. Oh iya, rumah saya. Tunggu, biar dia putihnya jalan dikit dulu. Oke. Di situ apa? Tuh, ya. Coba putar-putar ya. Harusnya IGD tadi download dulu. Sampai mau lihat bumi aja sih. Nah, ini dia. Ini Merkuri. Ya ampun. Ya, internetnya lagi slow sekali malam ini. Atau Itin boleh ini aja, boleh keluar dari situ? Atau kamu lagi lihat apa? Beda? Atau di Masuk ada semati dan atau enggak, maksudnya ini Itin sayang, close dia punya Zoom ini, jadi pusat di sini aja semua. recording. Sudah. Sudah ya? Mars. Ini musiknya ya. Ini Venus. Ya. Nah, ini bumi ya. Oke. Waduh, ini banyak sekali yang harus ditopang, Viko, sama Tuhan. Bukan satu ember aja ya, Viko? Iya, banyak. Aduh. Oke, Uranus. Aduh. Wow. Saturnus. Inilah kita punya apa ini? Jupiter, kayaknya ada planet lain ya. Ini Jupiter. Ini apa? Waduh, ini bumi yang mana nih? Udah nggak kelihatan ya bumi. Waduh, ini matahari. Bumi di mana? Sudah jauh. Ketinggalan ya, Ivana? Gimana, Ivana? Ivana, apakah Tuhan cuman pegang satu ember atau banyak ini yang mau ditopang, Ivana? Ada banyak. Kira-kira kalau misalnya Jupiter Tuhan lalai untuk topang, bisa-bisa ngelendengin ke bumi nggak? Ngelendeng ke bumi, hancur kita, Ivana? Iya. Gimana, Ivana? Tuhan dahsyat nggak, Ivana? Jangan pikir kita di bumi ini sudah puas dengan yang di bumi. Tuhan lebih yang Tuhan mau siapkan untuk kita loh. Ini baru planet-planetnya yang nggak disentuh sama dosa, karena yang dikarantina cuman bumi yang ada dosanya, dan yang lain nggak ada yang berdosa. Oke, mari kita lihat ya. Ini. Aduh, ini apa? Sirius A. Waduh. Aduh, mau sombong kita, Viko. Kita mau sombong, Viko. Aduh, bisa sombong nggak kita ini? Nggak bisa. Tuh, aduh, Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan punya ciptaan semua loh. Dan orang-orang dunia yang belajarin ini semua, aduh, dahsyat sekali. Waduh, ini lagi apa? Duh, bumi udah ketinggalan ya. Aduh, oke. Jadi itulah. Nanti bisa ya lihat-lihat videonya. Jadi apakah bumi udah nggak kelihatan? Dada bumi. Betul nggak?
Iya betul, kita kecil banget. Dan Cece Sukme, Tuhan mau datang ke bumi yang kecil itu untuk selamatkan Cece Sukme, Geidi, Viko, Sherina, Ivana. Untuk selamatkan dari dosa, kan? Kita belajar Matius 1:21. Betul? Mari kita baca kutipan terakhir ini ya. Oke. Aduh, Tuhan terima kasih. Lalu dibilang, Tuhan yang jaga semua tadi dari Betelgeuse, Sirius A yang sampai gede, yang gendut banget, semua Tuhan jaga. Ya, belum lagi Tuhan bilang, saya perhatikan bunga-bunga, burung-burung, betul nggak? Iya. Waduh, apakah Tuhan saking dahsyatnya nggak pernah lalai akan pekerjaannya sampai, aduh, ya Tuhan mataharinya goyang sedikit atau ini, apakah Tuhan nggak pernah lalai Cece Sukme untuk jaga? Iya, luar biasa Tuhan kita. Kalau Tuhan mau jaga semuanya yang Dia ciptakan sampai Tuhan yang jaga semua mau mati untuk kita, apakah Tuhan akan kasih semuanya kalau untuk keselamatan kita, Ce, kira-kira? Sampai Dia rela mati loh ini, bukan cuma jaga, rela mati lagi, Ce. Gimana? Gimana? Kalau sampai rela mati, ini cuma jaga, udah kita bilang luar biasa, luar biasa. Apalagi Dia mau datang ke bumi yang kecil nggak kelihatan dibanding matahari, Sirius A, Viko. Mau jadi manusia lagi, Viko. Dia bilang, saya mau selamatkan Viko dari dosa. Dan saya kasih tandanya hari Sabat, supaya Viko tahu, sayalah pencipta yang sudah ciptakan, bukan cuma asal ciptakan, saya bertanggung jawab akan setiap yang saya ciptakan. Saya jaga, saya hold mereka, saya tahan mereka, saya nggak pernah lelah untuk tahan mereka. Dan saya sebagai pengudus orang-orang yang sudah ditipu oleh setan, yang semua sudah masuk ke lumpur dosa. Apakah Viko udah lebih mengerti fungsi hari Sabat, Viko? Ya, lebih mengerti. Aduh, lalu apakah Tuhan kasih, ini di kutipan ini ada Yeskiel 20:12 yang kita baca, Viko? Betul? Iya. Lalu dia bilang, Betul. lalu Sabat adalah tanda Tuhan punya kuasa yang membuat kita kudus. Apakah banyak orang yang setan bikin lupa hari Sabat supaya ujung-ujungnya lupa akan kuasa Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, dan akhirnya lupa kalau akhirnya kita bisa jadi kudus sebenarnya. Viko bisa lihat itu? Makanya Tuhan dibilang di hukum keempat, apakah remember the Sabbath day. Betul nggak, Viko? Karena manusia sering lupa, dan kalau lupa ujungnya nggak bisa holy, Viko. Nah, minggu depan kita mau lihat kenapa hari ke-7 yang dipilih, bukan hari yang lain, oke? Dan ini diberikan kepada semua yang Kristus mau buat jadi holy. Artinya orang-orang yang nggak mau jadi holy, hari Sabat bukan untuk mereka. Ini adalah tanda sebagai kuasa yang menguduskan. Viko, kuasa yang tahan matahari 24 jam, itu kuasa yang mau kuduskan kita, yang kalau dibanding matahari udah nggak kelihatan bumi, Viko. Apalagi kita unsur manusianya, Viko. Kelihatan nggak, Viko? Nggak kelihatan. Dan itulah kenapa Tuhan memberikan hari Sabat, Viko. Cuman itu, Viko. Oke? Apakah sudah mantap semuanya? Iya. Pelajaran hari Sabat ya kayaknya malam ini ya, nggak apa-apa ya? Cici semua bisa mengerti? Ya. Bisa ya? Luar biasa. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ivana bisa mengerti, sayang? Sherina bisa mengerti, Koko Remon? Iya, bisa. Nah, kita ada pertanyaan ini, bisa nggak kita minta tolong PR-nya dikirim ke IGD di WA, boleh? IGD mau baca, oke? Dan minggu depan kita mau bahas ini benar-benar ya. Jadi minggu depan mungkin kita bagi dua, setengahnya kita mau lanjutkan hari Sabat yang sisa sedikit, lalu setengahnya kita mau balik ke give glory to him, oke? Oke, boleh?
Jadi sebenarnya rencana ini sih, tapi kayaknya Yeskiel 20:12 harus dibahas. Karena untuk supaya Viko, Sherina, Ivana, kalau masuk hari Sabat, mengerti kenapa saya pelihara hari Sabat sebagai orang Advent. Bukan cuman, aduh ini rutinitas setiap hari Sabat, aduh karena capek kerja. Bukan loh. Bukan, hari Sabat bukan untuk itu. Hari Sabat adalah mau ingatkan kuasa Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, yang sekarang lagi topang bintang-bintang alam semesta. Kuasa itulah yang mau membuat kita benci semua dosa-dosa yang membuat menahan kita nggak bisa kembali ke surga. Bisa, Viko, Sherina, Ivana? Sherina bisa lihat lebih mengerti hari Sabat, sayang? Ivana? Bisa. Iya. Nanti kita lebih ulang-ulang lagi ya, lebih bahas lagi tentang hari Sabat. Biarlah keinginan IGD, Viko, Sherina, Ivana, Cece Sukme, Koko Remon bisa lebih enjoy hari Sabat karena bersyukur sekali dikasih hari Sabat karena lihat kok Tuhan dahsyat sekali ya. Itu betul nggak Cece Sukme? Jadi hari Sabat bukan lagi jadi aduh hari Sabat lagi nggak boleh ini nggak boleh itu. No, jangan itu setan yang mau kasih kita pikiran kayak gitu. Hari Sabat adalah waktunya kita renungkan bagaimana dahsyatnya luar biasanya kuasa Tuhan supaya bilang kita bisa untuk berhenti berdosa. Bagaimana Tuhan tahan itu 24 jam matahari, Tuhan pun bisa sanggup menolong kita untuk menahan kita enggak melayani dosa-dosa kita. Itulah kedahsyatan kuasa Tuhan. Kenapa kuasa Tuhan enggak pernah berlaku di saya? Karena saya enggak pernah pilih. Itu pilihan, pelajaran lain tentang pilihan. Oke. Oke, biarlah keluarga Cece Sukme bisa terberkati dengan pelajaran malam hari ini ya. Dan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah ada pertanyaan dari Viko, Ivana, dan Sherina, Koko Remon, dan ini? Bisa? Udah jelas. Jelas ya? Oke, puji Tuhan Viko. Jadi kalau boleh, apakah karena ini homework, jadi homework harus disubmit, jadi kita boleh minta tolong, kita pingin sekali baca reasonnya Viko, reasonnya Sherina, Ivana, Cece Sukme, dan Koko Remon tentang homeworknya. Boleh? Apa kalau misalnya tulis di kertas atau di mana, boleh di screenshot, atau tulis diketik di laptop, boleh di screenshot, kirim ke WA-nya IGD, boleh? Boleh. Boleh ya? Oke, Sherina, thank you ya. Viko, semua Ivana sudah belajar sama-sama. Kita akan tutup. Thank you juga. Ya, puji Tuhan Sherina. Oke, kita akan doa sama-sama. Dan kita akan minta kesediaan emak untuk berdoa. Mama ya maksudnya. Thank you. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah begitu mengasihi kami, sehingga kami yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan masih mau menopang semuanya untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur di mana keluarga Sukme dan kita juga yang di Sonder bisa bersama-sama untuk merenungkan akan firman Tuhan yang dimana kita sudah belajar apa itu hari Sabat. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami pelajari ini, Tuhan saja yang memberikan pengertian kepada kami masing-masing, supaya kami bisa lebih jelas mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kami, dan khususnya rencana Tuhan di dalam keselamatan kami. Kami berdoa untuk keluarga Sukme yang sudah mempunyai kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan. Biarlah ini menjadikan satu kerinduan dari keluarga ini untuk lebih mengenal kebenaran dan mengenal akan kasih Tuhan. Dan kami semua Tuhan sedang berjuang menuju ke jalan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tentunya banyak tantangan ujian yang kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya bila mana kami selalu bergantung kepada Tuhan
dan selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menuntun setiap perjalanan kehidupan kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, sisa waktu malam ini, biarlah kami boleh beristirahat, kami boleh melepaskan segala kelelahan di dalam 6 hari bekerja kami, sehingga kami bisa merasakan betapa besar kuasa Tuhan untuk bisa menguduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah malam istirahat kami boleh tidur dengan nyenyak, dan bila mana Tuhan mengizinkan besok kami boleh bangun lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Demi kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Ya, terima kasih. Jadi Dadah semuanya. Sherina. Mana Ivana. Ciko mana? Sherina, Tuhan berkati ya semuanya. Ya, Dah. jadi cocok sekali potong rambut pendek. Iya, soalnya panas sih di sini. Panas. Panas. Maksudnya kalau siang kerja itu loh, panas, rambutnya kan tebel. Jadinya ya. Mirip sekali. Mirip sama mama, kayak pinang dibelah dua. Oh iya dah. Mirip sekali. Puji Tuhan. Masa podo sih, ini kan setua iki. Loh, maksudnya tuh wajahnya itu betul-betul mudanya mama. Oh. Tapi anak papa itu Mi. Yalah, ada, pasti ada. Oke. Tapi banyak papa ya nih ya Mi. Hah? Banyak papanya. 50-50. Oh 50-50. Nanti Re, tolong dikirim ya bahannya ini ya ke kita. Karena saya akan salurkan lagi ke saudara-saudara. Tapi nanti kalau memang bahas hari Sabat yang bagus ini, coba nanti saya bicara sama Jason, Gaby, terus itu Yeni, Joshua, supaya mereka lebih mengerti. Karena kita nggak terlalu paham banget untuk pelajaran tentang ini, hari Sabat ini. Jadi supaya mereka langsung dengar, bisa berinteraksi, dan bisa tahu gitu loh betapa luar biasanya hari Sabat ini. Sebetulnya Tuhan ciptakan buat kita itu untuk apa gitu loh. Reasonnya untuk apa diciptakan hari Sabat gitu. Sabat depan kan mau mengenai Sabat toh? Iya. Dari penciptaan. Boleh saya dapat ini dulu, saya kirim ke mereka supaya nanti pada waktu hari Sabat depan kalau seandainya mereka join, mereka bisa tahu gitu loh. Paling enggak udah ada fondasinya. Iya. Luar biasa banget. Oke. Puji Tuhan. Dadah semuanya. Sherina. Dadah. Sherina Sampai nanti ketemu lagi. IG ya. Ivana juga ya. Oke, dadah. Mereka udah bikin. Oke, siap. Apa? Iya, nanti WA ya. Oke, mantap. Oke. Nanti kita share WA kita ya ke Mama ya dari Cece Sumi. Oke, thank you, Ike. Iya, Sherina. Dadah, Ivana. Dadah semua. Dadah. Dadah, thank you. Teman ya, Sherina sama Ivana, Cece Sumi lagi ya. Iya. Oke, dadah.